Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pecinta Sampul Said di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Indonesia. Ini hari ini kan kita berkesempatan nih. Kemarin kan bersama season 2 ya, season 2 ini spesial khusus masih edisi teman-teman jurnalis Penajam Pasir Utara. Di sini saya perkenalkan dulu ya langsung ya. Di sini ada Said Rahman. Said Rahman ini saudaranya Said Hasan. Namanya Said. Namanya Said juga ya. Tapi yang bener sih. Di sini ada Hamarudin atau kita biasa sapa Hama. Oh, ini selebnya jurnalis Penajam ini, nggak usah ditanya lagi. Saudara. Jomblo, masih jomblo. Terus ada yang punya program Kakak Said Hasan ini. Dan ini yang paling senior di antara kita, Riyadi. Oh, salah. Yang ini. Ini paling junior, Bang. Bang, apa paling ini, junior. Paling junior ya? Oh bukan, paling senior. Ini paling senior. Paling junior. Ini paling junior, Bang. Bukan apa ini. Terus di sini ada Riyadi. Paling seniornya. Sebenarnya sih nggak ada senior, nggak ada junior, sama-sama aja. semua. Sama-sama aja yang beritain itu aja juga, nggak ada yang beda. Nah di sini aku punya. Ada wadah. Di sini kita pengen ini sih ya ngobrol-ngobrol keseharian, terus ya masih berseputar tentang resiko, terus pengalaman keseharian teman-teman jurnalis. Mungkin bagaimana Bang Saudara Said Hasan ini kayak mana nih ke teman-teman? Ya, saya secara pribadi ya bicarain tentang hari ini di dunia jurnalis, saya lebih tertarik sebenarnya kekeluargaan yang terbentuk ya. Kenapa kemudian saya bilang seperti itu? Perjuangan dari proses awal menjadi seorang jurnalis dididik dengan senior-senior terdahulu yang sudah pergi atau bertugas di daerah lain atau sudah naik pangkat gitu Bang ya. Ya, bukan pergi loh Bang ya, bukan pergi gitu. Nah, hijrah pergi ke bertugas di tempat yang lain. Kalau saya secara pribadi melihatnya ya hal yang paling menarik adalah kekeluargaan, karena di jurnalis PPU itu punya ikatan kekeluargaan yang saya pikir sangat luar biasa ya, dan tidak ada pembatasan antara ini menjawab sebenarnya bahwa tidak ada pembatasan antara jurnalis A dan jurnalis B, kubu A dan kubu B, kita senior junior dan tidak ada. Ini murni betul-betul berangkat dari kebersamaan yang kemudian kita bertemu di lapangan, bertemu dan beraktivitas berutinitas di lapangan. Terlepas dari itu semua, kita tetap hormat kepada orang-orang yang memang lebih tua dan juga lebih punya pengalaman lebih dibandingkan kita semua. Itu kalau saya secara pribadi. Nggak tahu nih dari Bang Ervan. Bang Ervan, karena saya pikir dari antara semua yang hari ini hadir, beliaulah yang paling junior, senior. Junior lah. Paling senior di lingkar kita. Ini season kedua Bang ya. Sebelumnya juga kita udah pernah lakukan dan kita udah kumpul dengan teman-teman jurnalis. Nah, ini season kedua dan kita punya kesempatan untuk bisa bercengkrama lagi. Bang Ervan sendiri, loh, kok saya ngambil alih Bang? Misi ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Bang Ervan. Ya, Paling senior. Bang, jurnalis itu rentan atau beresiko. Kalau saya kemarin sempat mikir ya habis ngobrol kemarin sama Bang Agung dan lain-lain. Kerentanan yang paling rawan atau resiko paling rawan ternyata itu bukan masalah kinerja, teknis dan lain-lain. Rentan tidak bisa sejahtera. Iya. Nah, menurut Bang Ervan gimana nih? Iya. Perasaan betul nggak sih Bang? kesejahteraan kita ini kayaknya masih gimana ya? baik. Seseorang itu menetapkan diri sebagai seorang jurnalis itu harus memiliki berpikir pasti akan menemui resiko beberapa resiko. Pasti. Kalau masih belum berpikir ke situ, mendingan jangan jadi jurnalis. Pertama itu. Iya. Terus yang kedua, yang paling beresiko itu sebetulnya bukan apa-apa sih, tapi di diri kita. Ya. Karena pada saat kita bertugas, kita harus berada di posisi di tengah-tengah. Kita harus berada di posisi netral. Contoh, pada saat kemarin, yang kecil aja kemarin ada kejadian, ada salah satu pejabat yang secara terang-terangan menolak wartawan. Tapi karena kita posisinya adalah media, kita harus bisa mengambil positif dan negatifnya. Jawaban positif dan jawaban negatif. Katanya orang itu dulu balance. Iya. Harus balance. Berimbang. Harus berimbang. Pada saat di hati kita ini, karena ini profesi jurnalis, profesi ya. Sesama teman profesi itu memang wartawan adalah
bagian apa namanya? Bagian kelompok manusia yang mempunyai pemikiran bahwa kita harus sama, kita ini sama, adalah Jiwa rasa sama gitu. suka duka sama, persatuan tadi. Pada saat kita posisi kita sebagai wartawan, kita harus posisinya adalah independen. Posisi harus ada di tengah-tengah. Tidak boleh kita berat di sebelah, tidak boleh juga berat di sebelahnya lain. Sebelah pihak berpihak. Jadi kita harus sama. Disitulah kesulitan kita sebagai wartawan. Itu ya, Itu yang lebih sulit di diri kita akhirnya. Untuk kemakmuran sendiri bang, gimana kira-kira? Sebetulnya secara otomatis kalau maunya kita di posisi itu, masalah kemakmuran itu sebetulnya kalau bicara masalah uang itu bukan ya? Bukan. Yang pasti adalah Saya butuh duit. kepuasan kita dalam menulis. Tulisan kita bisa dibaca orang, kemudian orang bisa puas dengan tulisan kita. Betul. Posisi kita diketahui bahwa kita netral, tidak memiliki siapapun. Itu yang harus kita bentuk penghargaan buat kita. Itu kepuasan. Itu yang mesti tertanam ya. Itu kesejahteraan. Itu. Masalah uang, masalah apapun, itu rezeki sudah diatur di atas. Oke, siap. Kita tinggal menerimanya aja. Bang. Yang pasti, cuman satu dia perlu diingatkan bahwa wartawan adalah orang yang idealis. Maksudnya idealis pada saat dia penulisan berita, tidak boleh emosi. Nggak boleh emosi ya? Tidak boleh terbawa emosi. Bang, ini bang, bicarain tentang masalah profesi sendiri. Ini seberapa cinta sih Bang Evan ini? Bang Evan bicarain tentang seberapa cinta sih dengan dunia jurnalis. Ini nanti pertanyaan sama juga akan dilontarkan ke buat semuanya deh. Ini harus dikorek memang Mbak. Karena dia yang paling senior. Ya, masa Baik, makan asam garam nih. saya terjun ke dunia jurnalis, sudah hijrah ke dunia jurnalis itu sejak tahun 1998. Nah, Ketika itu saya setelah lulus di kuliah di salah satu universitas di daerah Kalimantan Timur. Saya hijrah ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Pada saat itu saya masuk pertama kali sebagai wartawan junior. Memang tidak ada junior senior, tidak ada. Namanya wartawan muda. Iya. Ditugaskan untuk menjadi wartawan. Benar, mungkin sama posisi kita pada saat jadi wartawan muda. Kita tuh bingung mau ngapain, karena kita nggak punya basic. iya. Awalnya pasti basic, karena redaktur, pimret itu langsung kamu tugas di sini, kamu cari berita bagaimanapun caranya. Itu dengan tanpa digaji. Pertama kali kerja itu. Terus cintanya gimana bang? Nah, lanjut lagi. Iya. Kemudian saya tuh masih berpikir belum ada rasa kecintaan ya. Pada waktu itu masih awal. Berarti masih dongkolnya tertekan dengan korporat gitu ya? Ya. Kemudian dari Palangkaraya, ibu kota provinsi Palangkaraya di Kalimantan Tengah itu, saya ke Murung Raya, kabupaten terbaru sama dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Yang sangat berkesan pada saat itu, kita tidak punya HP, tidak punya Alat komunikasi. ya. HP itu juga agak nggak ada lah sinyal ya, gitu. orang-orang Jadi wartawan itu komputer nggak ada, kita suruh ngetik, masih ngetik, tek, coret salah. Pengirimannya pakai fax. Pakai apa Pak? Fax. Oh, fax email. masih ada Fax fax email. ya. Kalau nggak salah dulu 15.000 kok nggak salah. 15.000 per lembar. Ya. Jadi dikirimlah ke redaksi di kantor redaksi. Beritanya keluar, fotonya keluar seminggu kemudian. Apa nggak lucu tuh? Panjang bang. Karena fotonya dikirim pakai kantor pos. Iya benar. Gitu. Jadi seminggu kemudian fotonya baru keluar. Itu yang paling berkesan pertama kali. Jadi kita sebagai wartawan itu adalah profesi yang sangat membahagiakan sebetulnya. Iya, kalau kita nikmatin. Karena biasanya orang udah masuk. Memang kalau sudah cinta itu memang susah. Kalau sudah cinta itu sudah waktu deadline, sudah kebiasaan waktu deadline, itu pikiran pusing. Wah, deadline nih. Wah, deadline berita apa ini, bingung gitu ya. Itu mungkin salah satu. Tapi dadakannya kan asiknya tuh di situ bang ya, pas dikejar deadline ya bang. Dikejar deadline itu ya jadi makan nggak enak, segala nggak enak. Semua tidak enak. Tapi selesai dari itu kan bahagia sendiri ya. Ya, apalagi kalau sudah dikasih jempol sama redaksi, wah bagus berita, wah Ya, itu kepuasan Bang. tersendiri. Oke, Bang Udin. Ini Bang Udin dari tadi nih kita terus nih dia nih. Nah, Bang Udin sendiri. Bang Udin belum bicarain tentang masalah di dunia jurnalis sendiri. Kayak apa sih cintanya di dunia jurnalis? Begini, bisa dibilang saya tuh orangnya kejebak. Oh, Kejebak. Apa ya kata kasarnya tuh, kata orang kita itu, orang Kaltim, Kepecok. kepatak sudah di sini. Nggak bisa lepas lagi. Tapi memang secara global kita
hampir bisa dibilang semua disiplin ilmu, semua pengetahuan tentang hal yang ada di yang ada di PPU hampir cukup mengetahui ya, tapi meskipun kulit-kulitnya ya tentang teknologi, Kayak Bapak tentang ini masuk kan? iya benar, Apa itu? tentang sosial, tentang birokrasi, Politik. tentang politik, hukum dan lain-lain. Ekonomi. Nah, cuman karena kita sudah ibaratnya apa ya? Kebutuhan. Saya nggak tahu bener apa enggak sih, memang ada yang berkata sih di berbagai sumber ya, kayak teman-teman jurnalis sendiri sekali jadi jurnalis terus kita pengen lah kerja kayak orang gitu, keluar gitu kan, kerja reguler yang berangkat office hour gitu. Iya. Apa ya, kayaknya nggak Aneh ya? aneh gitu. Terus tiba-tiba ya biasa santai kayak gitu, tapi bukan berarti santai dalam arti yang santai secara fisik gitu ya, di rumah aja gitu, enggak sih. Lebih ke ini aja, apa, pengen hal yang menantang. Kita berpikir komunikasi, dari sisi komunikasi, relasi dan lain-lain itu kan kayak ibaratnya sayang untuk dilepas. Mungkin selama ini yang bikin saya susah ngelepas profesi ini ya seperti hal yang seperti itu. Begini, saya dari tadi kayak kepengen Mas Riyadi ini kayaknya ada yang banyak mau disampaikan juga nih. Gimana nih? Habis ini kita mau ada dua orang yang selesai Riyadi, nanti kita geser ke kiri ya. Masih pertanyaan yang sama nih, gimana nih di PPU sendiri? Khususnya kan Mas Riyadi ini cukup lama lah berjuang di dunia Samarinda, jurnalis. terus di Balikpapan pernah ya kita sama-sama. pernah. Jadi gimana nih jurnalis di PPU? Pernah bareng-bareng kita sampai sedikit agak crash ya sama di asrama haji dulu. Ya, pernah. Gimana? Pengalaman khususnya ini soal kesejahteraan ini gimana menurut kamu? Kalau kesejahteraan sebenarnya gini. Berangkat dari awal mula jadi jurnalis itu, awal mulanya kan dari kampus, karena awalnya kan ikut LPM, lembaga pers mahasiswa kampus. Nah, akhirnya 2012 itu kan nganggur karena juga posisinya memang kerja untuk nguliahin diri sendiri, minta bantulah sama dosen. Awal mulanya sih mau buka usaha, jadi bukan mau jadi jurnalis. Awal mulanya mau buka usaha, pinjam modal sama dosen. Kebetulan nama dosennya Pak Habibie. Nah, dari Pak Habibie itu nggak mau ngasih cuma-cuma. Jadi ditawarinnya itu magang dulu di Sapos. Kalau misalnya cocok, lepas 3 bulan nanti baru dikasih modal. Nah, ternyata lepas masuk, ngerasain ya kebetulan hampir sama lah kayak Bang Erpan ya, cuma dikasih waktu itu saya masih ingat Mas Sopian itu di redaktur saya, redaktur itu Bang Yudi. Terus itu Mas Sopian itu waktu itu wakil pemretnya ngasih nomor HP, besok suruh liputan, langsung disuruh kayak gitu. Gaji pertama 500.000. Sakit. Iya, gaji pertama 500.000 itu. Tahun berapa? Tahunnya masih 2013 itu. 2013 sudah. Waduh, 500.000 apa itu, kasihan. Waktu itu tapi sampai ambil kuliah, jadi nggak terlalu mikir di situnya kan. Nah, tapi yang awal mulanya itu karena buat nyari modal tadi malah kesuka. Sampai ke intensitas pertemuan yang rutin itu menimbulkan rasa begitu ya. Sering ketemu sama orang ganti-gantian kan. Jadi nggak bosan gitu loh. Itu enaknya gitu. Nah, kalau itu yang buat juga cinta ya. Ya, kalau penajam sendiri ya alhamdulillah senang banget ya di sini ya, karena ya selain juga bisa kerja di penajam, juga alhamdulillah dapat istri orang penajam kan akhirnya. Ya kan gitu. Berlabuh cintanya di penajam. Mungkin kalau dulu nggak ke penajam mungkin tetap di Samarinda kan. Aku mau komen di bawah idem gitu. Katanya grup WhatsApp ini. Tapi yang jelas hari ini kebersamaan itu tidak pernah luntur ya. Untuk ya saya lihat sendiri ya. Hari ini komunikasi kita tetap lancar, dan komunikasi terlepas dari orang beropini di luar bahwa ini ada pengelompokan A dan pengelompokan B. Tapi yang jelas kita menyampaikan bahwa hari ini hadirnya teman-teman jurnalis di Sampul Said membuktikan bahwa kebersamaan kita tetap utuh. Saya pikir begitu ya. Sebenarnya gini, Bang. Mungkin orang berpikirnya kalau nggak jalan sama-sama mencar kali ya. Padahal kan kita wartawan itu nggak mesti harus selalu jalan bersama gitu. Betul. Ya, karena redaksi punya kepentingan. Iya, kita kan punya perusahaan masing-masing. Agenda setting. Iya. Oke, sip, mantap.
Kita ini siapa dulu nih? Ade dulu lah. Siapa dulu nih? Ade dulu. Kita yang terakhir. Ya. Jagoku nanti terakhir paling ngomong. Ini jagoku ini. Ade dulu lah. Siapa dulu nih? Juru kunci terakhiran aja. Oke, Said jilid 2 ya. Oke, Said Ini adik saya, dia sudah kurang lebih ada mau masuk 2 tahun kali mana ya? Iya, kayaknya dia sudah 2 tahun. 2 tahun. Iya. Gimana nih perasaan kamu? Saya panggilnya pertama kali lah. waktu kecil dia dipanggil Butet karena dia bang itu panggilan Nama panggilan berarti ya? panggilan sayang walaupun sering saya marahin sih. Iya, terima kasih ya. Kalau dari pengalaman sendiri sih ya, kalau di jurnalis itu kan saya terbilang baru ya di sini ya kan. Nah, masih 2 tahun ya kan, lebih lah 2 tahun. Karena saya masuknya itu di bulan pokoknya sebelum corona kayaknya kamu gabung. Iya, 2019. Corona mau 2 tahun. Jadi sebelum saya masuk itu saya liputan lapangan dulu kan. Nah, liputan lapangan 3 bulan saya liputan lapangan itu kan. Terus tuh bilangnya kebetulan kan apa namanya Pimret ya. Redaksi ya. Kakak. Pimret ya. Iya. Kan dia ya kan dia bilang biasa ngedit doang, saya ngedit doang. Dia ngarahkan liputan lapangan lah 3 bulan dulu katanya gitu. Jadi saya ke masyarakat bingung mau nanya apa pertamanya kan kayak gitu. Oh, dilepas aja ya? Iya, dilepas aja. Enggak dikasih tahu apa-apa. Enggak dikasih tahu apa-apa. Ya memang. Kita kan juga dididik begitu. Dilepas aja saya itu kan. Terus tuh bagaimana ngomong ke masyarakat ini pertama kan kayak gitu. Jadi kulik. Jadi berita saya 3 bulan itu masalah semua ternyata. Iya. Masalah maksudnya masalah masyarakat. Kontennya ya. Iya, kontennya. Kamu udah kayak bisa gitu. masalah tulisannya gitu. berarti ya? Iya. Tulisannya bermasalah. Termasuk tulisannya juga. Dan sebagainya. Terbongkar, jadi Perekonomian gitu kan. terbongkar. Iya, kayak gitu. Kacau nih. Iya, betul serius ini. Terus tuh kemudian setelah itu pasca dari itu kan akhirnya saya masuk ke kantor-kantor. Nah, masuk ke kantor-kantor, dia bilang begini. Beliau bilang begini. Beliau siapa tuh? Apa namanya ke ini ke kantor kamu tak ke Babe wawancara apalah di sana. Waduh, gue bilang ini ya itu apalah kita nggak dikasihkan isu ini ditanyain apalah bingung. Sini dulu. Ini orang yang juga jadi korban saya begini sembari nunggu Robi ya. Kacau itu. Begitu. Iya, apalah. Sebenarnya itu coba untuk menguji kecakapan. Memang juga jadi korban ya, Nok? Ya, pokoknya dulu nggak tahu siapa. Sudah kamu ke dinas ini langsung aja wawancara, terserah mau wawancara apa. Kan bingung. Oh, pernah jadi ini juga ya? Kita nggak jadi korban. Nah, ini orang-orang juga. Kurang satu. Nah, masuk deh. Ini termasuk wartawan yang paling senior. Ini senior nih. Paling senior, tapi yang paling ocolnya dia. Iya. Sebelum Tolong kita keluarkan nama kambingnya. Sebelum kita ke Robi, kita ke Hama. Nah, sebelum jauh kita ngobrolin ke Robi, ya saya pikir ini sang fenomenal yang ya. Iya, makanya mau ajar Hama dulu. Robi, kamu kayak wartawan sistem. Wartawannya Mas ya? Wartawan ya? ID card. ID card. Wartawan ya? Sales. Oke, kita masuk ke Hamarudin. Atau Harumatsuki alias Hama. Gimana sih, Mak? Gini, saya tahu betul prosesmu awal itu berkumpul hingga hari ini kita bisa bercengkrama seperti ini ya. Ngelihat kamu di sudut-sudut. Iya. Kan Mengendap. Bukan tidak dianggap, itu proses adaptasi. Mak, enggak usah kamu, Mak. Aku aja ngeri, Mak. Dulu pertama sini. Ya, artinya kan ospek itu proses itu kita lalui bersama kan. Begitupun juga Semuanya saya, begitu. semuanya begitu ya. Aku juga begitu dulu. Jadi awalnya itu di balik papan. Ya, ketemu. Ya, soalnya. Naik mobil itu ya kan. Wartawan jalan kaki kan. Merdeka itu. Terus gimana, Mak? Dia pakai celana apa enggak? Ya pakai celana. Ya, Gimana, dulu Mak? saya itu diajakin Mas Tomo mantan Balpos ya, Iya, Metro. Tahu senior. Bilangnya kamu ikut ini ya, coba-cobalah ngeliput terjun ke lapangan. Itu awalnya di Balikpapan saat pilkada juga. Pernah diusir nggak kamu? Ya, ada pilkada sempat. Sempat tinggal ada juga ya. Iya. Itu sempat ketemu. Artinya melanglang buananya sudah luar biasa saya pikir ya.
Terus kemudian seberapa cinta sih kamu nak? Ya cintanya sih ya saat kita nulis gitu saat kita nulis itu dibaca orang viral itu ada kepuasan tersendiri aja. Ada kepuasan tersendiri ya. Nah, inilah orang-orang di belakang balik layar. Ya masing-masing punya media ya. Saya pikir orang-orang di luar sana juga memahami bahwa kita punya latar belakang perusahaan masing-masing, redaksi masing-masing. Tapi yang jelas hari ini proses itu kita lalui bersama. Hama sang fenomenal jurnalis. Ya ada juga sih suka dukanya, pernah diancam juga. Sama pernah diancam ya? Seperti apa? Pernah mau digorok leher atau gimana? Dipukul malah dia. Pernah mau dipukul ya? Jangan kamu salah tulis berita. Ya salah sih enggak. Aku juru pisah, Pak. Juru pisah. Itu yang tak bilang tadi, resikonya jadi wartawan harus siap. Oh iya. Nah, salah satunya tadi itu pemukulan, pengancaman. Nah, itu sudah salah satu. Itu konsekuensi yang kita mesti harus kita siap terima ya. Bukan resiko lah ya. Pertama bukan resiko juga kan yang di domnya. Bilang gonceng aku keluar belum punya motor. Ya jujur ya. Jadi bareng aku mau tanya nih, Mak. Beda nggak sih, Mak, nulis sama depan kamera ini? Perasaan bergemetar ini. Gugup. Harumatsuku itu siapa? Matsuka. Oh, Matsuki. Ya itulah. Harumatsuki. Siapa sih itu? Ya enggak tahu lah. Keren aja Pak ya. Ya nama ya dulu kan suka Jepang gitu. Harajuku, Bubon. Dia idolnya orang-orang Jepang. Makanya kayak rambutnya sudah kayak Kalau dirimu kan Korea kan? Oh enggak. India. Kira Turki, Pak. Bangladesh. Kalau ini bubon kucing-kucing hotai kali ya. Oke, Mak. Robi baru datang. Robi lagi ya? Oke. Bentar lagi minum begitu aja kan. Oh, dia mau lanjut bicara. Mak, ada pengalaman nggak sih pengalaman yang berkesan dengan narasumber? Iya, jatuh cinta dengan narasumber atau naksir deh, atau kau yang ditaksir. Kayaknya itu ya, terserah kamu lah yang mana. Enggak juga sih. Kayaknya nggak pernah deh, Pak ya. Pernah nggak jatuh cinta sama narasumber? Enggak. Sempat suka? Oh, kayak beneran ya. Tapi informasinya tahun depan mau kawin. Alhamdulillah. Amin. Mantap. Mama, gimana Mbak menurut kamu, Mak? Ini kan kita kompetisi bisnis ya. Kita berkata tentang soal kompetisi bisnis. Menurut kamu sejahtera nggak sih mau jadi wartawan itu? Sejahtera nggak sih? Bikin sejahtera nggak sih? Bikin sejahtera nggak sih? Menurut kamu? Sejahterain aja. Oh, sebenarnya sih kita bukan cari uang. Tadi bener kata Bang Erpan. Terus kamu mau cari uang atau ya udah, kamu kerja sama saya aja, Mak, nggak usah aku bayar. Kalau kayak gitu mau nggak? Gotong royong. Murni lah ya. Kerja ikhlas. Nah, ini ada Ya Robi asik nih. aja sih jadi wartawan. Asik ya. Oke. Asik sama berarti. Oke. Aku mau jawab itu boleh? Iya. Oke. Boleh lah. Berurut Kenalin dulu. sepanjang. Kenalin dulu dong. Halo, assalamualaikum. Kembali di Sampul Robi. Aku dengar Bang Adi boleh begitu, masa? Kan aku sikut dianya. Robi Syai'an, medianya di Soe Kaltim. Video sel Kaltim apa nomor 1 Kaltim? Nomor 1 Kaltim. Ya. Sama ada satu lagi, Bang. Paramek. Bang, sepanjang pengalamanku ya, aku nggak pernah kenal aja. Pernah tahu aja jurnalis, murni jurnalis terus dia kaya itu nggak pernah. Kalau memang sejahtera itu diidentikan sama kekayaan ya, sama uang, sama materi. Karena memang nggak ada. Gaji jurnalis berapa sih, Bro? Betul. Terus kalau kita mau main sucing-sucingan, Sucing apa tuh? Sucing. dia pasti main bersih gitu loh, nggak comberan. Berarti kemarin udah bersih? Kalau mau bersih, Bang, kayak aku ini kan belum sejahtera, jauh dari kekayaan kan, karena aku bersih terus. Iya kan. Wah, sombong amat. Nah, karena begitu pertanyaannya. Suci banget jadi. Indikator. Kalau indikatornya sejahtera, itu kekayaan. Nggak ada jurnalis kaya. Nggak ada. Tapi kalau sejahteraan kayak sistemnya Hama tadi, sistem gotong royong, kita betul-betul melindungi demokrasi, ya sejahtera lah berarti kita sudah. Ada bergaji ya kan, ada perlindungan dari BPJS. Apalagi di kabupaten kita ini kan BPJS gratis tuh. Ya kan? Bener loh, faktanya begitu. Karena nggak ada daerah lain, Bang, BPJS gratis di Balikpapan gratis, Bos. 100%? Iya dong. Jadi sebetulnya Baru. Karena kan pasti ada ya itulah. sebetulnya di Penajam Pasir Utara ini wartawannya sejahtera. Tergantung tadi, Bang. Enggak, dengar lu, sejahtera.
Sudut Tapi pandang masalah rezeki itu diatur oleh Iya, masing-masing. diatur ya. Nah, itu. Ikhtiar mah, ada ikhtiar. Ikhtiar, benar. Terus gimana kecintaan kamu terhadap dunia jurnalis sendiri? Nggak ada cinta-cintaan bang. Kalau lah bercinta Terus kamu nggak cinta sama jurnalis? Karena nggak ada pilihan aja. Kayak barang nganggur ya. Nggak ada pilihan. Ini ketahuan mau bos mulu. Bos, kan gaji kita. Kurangi penetrasi pekerjaan. Ya terang kami nih. Cinta aku sama kamu, Bos. Takut ya, takut. Makanya Merah mukanya. wartawan paling ngocol dia memang. Tapi begini bang, maksudnya kalau kecintaan sama jadi profesi kan, Iya. ya nggak ada. Kalau misalkan kita tuh nggak kerja bang, aku maunya tuh nggak kerja. Buruh ini kan nggak enak ya. Tapi Kulit aku cinta tinta, sama kulit tinta, jurnalistik. kulit tinta. Nggak kulit tinta anjay bang. Kalau misalkan kita nggak kerja, kongkang kaki, 2021 masih ada kok orang ada bikin ya kan berita nggak ada. pakai polpet. Sistem kita kapitalis ini kan menuntut kita untuk bekerja. Nah, karena kadung aku kerja jadi jurnalis, ya kan, kebetulan Nggak ada punya kerjaan keresahan bang. Kita ini kan masalah pasti punya keresahan. Keresahan terhadap pemerintahan, keresahan terhadap kehidupan sosial, ya kan, dan segala macam. Itulah yang membuat kita cinta. Akhirnya teman-teman begitu juga. Iya. Kalau sama profesinya, wah, bullshit telek lah. Mau. Cita-cita mau jadi petani bang. Oh, menjadi petani ya. Ngangkung. Udah besok kamu- Petani berdasi. Enggak usah berdasi bang. Ya, Kalau bisa nggak usah pakai baju bang. Tanam. Hancur rusak ini buat. Tapi bukan di Indonesia bang. Iya kan? Kita harus bisa dulu. Bubon liberal. Oke. Marah kabur asli marah. Ini wartawan yang frontal sebetulnya kalau Nah, menurut saya. sebenarnya pengalaman pertama hadirnya Robi di PPU sebenarnya dia lama di ini ya sama Dinda ya. Enggak, dia ini masih dalam masa proses ospek. Penyembuhan. Cuman kasihan aja makanya kita undang. Paling junior aku ya? Junior ya? Dan Enggak, Aku yang paling junior. Di antara ini. Aku yang paling Bang. junior. Bang, kelihatan ubannya bang. Wah, dia sama uban gede mana coba?